Record. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3D BSD yang terdiri dari saya sendiri, Hanisham Pratama, kemudian Alifian Timur, Ari Taruna Mukti, dan Robertus Fokus menjelaskan tentang three-dimensional IBSD atau Electron Backscatter Diffraction. Lanjut. Pada kesempatan kali ini, presentasi kita bagi atas 4 bagian, yaitu pertama adalah prinsip kerja dari 3D IBSD, kemudian kelebihan serta kekurangannya, kemudian perkembangan terkini dari 3D IBSD, serta studi kasus dalam mengaplikasikan ataupun menggunakan alat ini. Lanjut ke bagian pertama, yaitu adalah prinsip kerja dari 3D IBSD. Lanjut lagi. Next. Oke, jadi seperti yang dilihat pada gambar bahwasannya sampelnya itu diletakkan secara miring terhadap elektron beam dari sumber elektron sebanyak 70 derajat dan bisa dilihat pada gambar di samping. IBSD ini dihasilkan dari interaksi elektron beam dengan sampel, yang mana setelah berinteraksi maka IBSD akan direkam dengan phosphor screen yang ada pada detektor. Informasi yang dihasilkan dari IBSD ini adalah satu, simetrik kristal, kemudian kedua orientasi dari kristal, kemudian yang ketiga itu adalah fasa, yang terakhir adalah informasi tegangan dari masing-masing kristal seperti itu. Nah, kemudian informasi secara 3 dimensi itu pada alat ini didapatkan dengan cara menggabungkan gambar-gambar hasil pemotongan sampel. Jadi untuk setiap lapisan itu dilakukan perekaman, kemudian sampelnya itu dipotong secara perlahan, tipis-tipis, sehingga dan setelah setiap pemotongan itu akan dilakukan perekaman kembali sehingga didapatkan banyak gambar, dan gambar-gambar ini kemudian digabungkan sehingga didapatkan informasi dalam bentuk 3 dimensi. Nah, pemotongan untuk alat ini itu umumnya yang digunakan itu adalah FIB seperti itu. Jadi lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari 3D IBSD ini sendiri. Yang pertama, kelebihan dari 3D IBSD ini sendiri sesuai dengan namanya 3D Electron Backscatter Diffraction, di mana hasil dari IBSD ini berupa struktur mikrostruktur secara 3 dimensi. Sehingga dengan adanya space 3 dimensi ini dapat meningkatkan detail dari mikrostruktur serta bisa mengidentifikasi suatu fitur secara lebih spesifik dan dapat diketahui dimensinya, baik fitur ataupun defect ya, yang mungkin secara umum tidak dapat terdeteksi dengan metode IBSD 2 dimensi. Kan mungkin kalau kita lihat secara IBSD 2 dimensi ini hanya tahu mungkin kayak luasannya seberapa gitu, tapi kita nggak bisa tahu kedalamannya berapa dari defect atau fitur yang ada. Terus setelah itu IBSD ini dapat digunakan untuk melihat mikrostruktur dari hampir seluruh material yang memiliki struktur kristalin, seperti contohnya mungkin logam paduan, ataupun keramik ya. Nah, IBSD sendiri juga kelebihannya karena dia prosesnya ini umumnya menggunakan suatu komputer juga ya, bantuan seperti komputer ataupun software ini juga memiliki akurasi dari hasil yang cukup tinggi. Jadi IBSD ini dalam prosesnya dia diotomasi, dan kita hanya mungkin perlu memasukkan beberapa parameter dan sisanya tinggal komputernya ya umumnya yang akan melakukan pengukuran ataupun analisis mikrostruktur 3 dimensi. Mungkin seperti itu. Setelah itu IBS ini sendiri juga dapat digunakan pada mikrostruktur dari material non-equilibrium. Contohnya mungkin material telah mengalami quenching secara cepat gitu ya, yang mengalami thermal shock sehingga terbentuk suatu fasa yang mungkin dalam suatu fasa yang bersifat non-equilibrium. Gitu. Sehingga dan material non-equilibrium ini juga memiliki beberapa sifat yang mungkin jarang
ditemui ya di material-material lain, sehingga dengan penggunaan IBSD ini sendiri dapat diamati sifat-sifat tersebut yang umumnya mungkin tidak terdapat pada material equilibrium pada umumnya. Nah, kelebihan yang terakhir ini, IBSD digunakan secara kuantitatif, di mana kita dapat menghitung secara bukan pasti ya, dengan akurasi yang tinggi mungkin, suatu fraksi volume dari butir dengan orientasi tertentu, sehingga dapat diketahui berapa sih fraksi volume dari tiap butir dengan orientasi masing-masing. Ataupun juga di sini dapat digunakan untuk volume fraksi dari defect ataupun fitur-fitur tertentu yang terdapat pada mikrostruktur di sampel yang ada. Kemudian untuk kekurangan dari IBSD, mungkin setelah dijelaskan sebelumnya, IBSD ini sendiri dapat digunakan pada material kristalin, namun kebalikannya juga berlaku. Jadi IBSD ini sendiri hanya terbatas pada material yang memiliki struktur kristal yang teratur ataupun kristalin, di mana struktur material kristal ini dia memproduksi suatu pola difraksi, yang dimana saat cahaya ataupun ion ditembakkan, dia akan menghasilkan suatu pola difraksi cahaya yang konsisten dan dapat diidentifikasi. Gitu. Sedangkan pada material amorfus ataupun kristalinitas yang rendah, dia tidak dapat menghasilkan suatu pola difraksi cahaya yang konsisten. Sehingga akan terbentuk suatu cahaya atau pola difraksi yang acak dan menyebar, yang mungkin lebih sulit untuk ditangkap oleh komputer, dan lebih sulit untuk mengidentifikasi orientasi dari butir yang ada. Seperti itu. Yang kemudian 3D IBSD ini hanya dapat digunakan pada material dengan yang tadi ya, tingkat kristalinitasnya tinggi. Kalau dia tingkat kristalinitasnya cenderung menengah atau rendah, dia akan menghasilkan suatu analisis yang mungkin kurang konsisten ataupun kurang akurat gitu, karena terlalu banyak orientasi yang berbeda-beda dari tiap butir yang ada. Kemudian 3D IBSD juga memerlukan waktu yang lama ya, karena dalam prosesnya sebenarnya memang ada dua, yang secara transmitansi ataupun secara pembelahan secara fisik ya, baik itu menggunakan ETSA ataupun dengan laser gitu. Namun kedua proses ini dia dapat memakan waktu yang cukup lama gitu, karena dilakukan suatu layering ya, proses pemindaian sampel, baik itu secara dipotong ataupun secara tidak dipotong, namun tetap konsepnya suatu scanning ya, yang dilakukan dari layer per layer dari tiap mikrostruktur yang ada. Jadi memerlukan waktu yang lama gitu. Dan kerumitannya cukup tinggi. Nah, yang terakhir untuk proses layering ataupun pemotongan sampel ini ya, pasti dia juga bersifat destruktif, meskipun dia bisa menggunakan ETSA ataupun dengan laser, ini dapat berakibat pada kesalahan dalam pemotongan ya, mungkin dalam ETSA, mungkin waktunya terlalu lama atau ETSA-nya terlalu kuat gitu, sehingga dapat mengubah struktur mikrostruktur dari sampelnya gitu, ataupun dalam proses laser mungkin karena panasnya terlalu tinggi juga dapat mengubah mikrostruktur dari sampel yang digunakan, mungkin seperti itu. Jadinya akibatnya apa? Mungkin bisa terbentuk suatu fase baru atau pengurangan dari fraksi amorfus, atau penambahan ya justru dari fraksi amorfus ini sendiri, yang berakibat pada perubahan analisis dari sampel yang ada. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengembangan terkini mengenai instrumen dari 3D IBSD seperti itu. Mungkin bisa di next slide. Oke, sebelumnya mungkin ingin menjelaskan terlebih dahulu ya, kenapa kita harus menggunakan 3D imaging gitu. Sedangkan 2D imaging aja sudah cukup menggambarkan gitu, seperti misalkan fasa pada mikrostruktur dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya sesuai dengan konten yang ada di slide ini ya, di mana untuk 3D imaging ini bisa menghasilkan atau memberikan pengaruh terhadap semua sifat material. Seperti misalkan sifat ketahanan korsi dari stainless steel itu akan bergantung pada karakteristik 3 dimensi dari batas butirnya atau grain boundary-nya seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui karakteristik ketahanan korosi dari stainless steel itu berdasarkan susunan 3 dimensi dari batas butirnya seperti itu. Terus juga kita bisa melihat bahwa di sini ada strain hardening ya. Contohnya strain hardening dari aluminium alloys itu kita dapat melihat karakterisasinya
dikarenakan hal tersebut dipengaruhi oleh susunan 3 dimensi dari adanya dislokasi serta bentuk dan distribusi presipitasi yang hadir seperti itu. Mungkin itu sih. Jadi memudahkan untuk mengetahui sifat-sifat yang tidak ada pada 2D imaging. Nah, ini sedikit aja mengenai sejarah penggunaan IBSD di mana dimulai pada sekitar pertengahan dari tahun 1900 ya. Yang pertama kali di 1976 dia mempelajari topological parameter aluminium dengan menggunakan grinding atau polishing, teknik grinding atau polishing. Terus kemudian di tahun 90 dapat menemukan adanya terbentuknya beta grain boundaries dari titanium dan setelah tahun 1990 adanya perkembangan software komputer sehingga dapat memperlihatkan adanya Whitman-Staten cemented pada 12,3 weight persen pada mangan steel seperti itu. Mungkin bisa di next slide. Nah, ini ada development terkini ya di mana pada paper ini dia menjelaskan bahwa instrumen yang diciptakannya itu terinspirasi dari pionir sebelumnya seperti yang dibuat oleh US Air Force Research Laboratory dan ada juga Robotical Serial Sectioning System RS3D yang dikembangkan oleh US Naval Research Laboratory seperti itu. Nah, pada paper ini dia menjelaskan bahwa current development atau perkembangan terkini mengenai instrumen 3D IBSD itu yang diciptakan adalah Automatic IBSD Based Large Volume 3D atau bisa disingkat ELAVO 3D seperti itu. Mungkin bisa di next slide. Nah, ini ada sistem desain dari ELAVO 3D ya, yang ada pada paper ini, di mana kita bisa melihat bahwa ada 3 komponen utama, yaitu yang pertama polishing automation, yang menggunakan nama alatnya itu Sapphire Exchange dan QATM, yang mana penggunaan dari polishing automation ini dapat menghilangkan lapisan atau bisa menggantikan perannya dari FIB seperti itu. Yang kita tahu bahwa di basic principle yang sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa untuk memotong bagian permukaannya itu menggunakan FIB, sedangkan untuk current development-nya ini dia menggunakan polishing automation ya, seperti itu dengan ketebalan yang konstan. Eh, Menggunakan teknik secara mechanical maupun chemomechanical polishing seperti itu. Kemudian ada alat yang kedua itu kolaboratif robot ya. Di sini nama alatnya Universal Robots 5 yang berguna untuk memindahkan sampel dari polishing automation ke mikroskopnya seperti itu. Kemudian baru ke komponen yang ketiga yaitu adalah scanning electron microscope yang dilengkapi dengan electron backscatter diffraction, energy dispersive X-ray spektroskopi atau EDS, dan backscatter electron BSI, dan secondary electron detector. Jadi detektornya itu kurang lebih ada 4, seperti itu. Oke, bisa di next slide. Nah, di sini ada kegunaan ya dari QATM Super Exchange Polishing Automation, ya, di mana digunakan untuk menghilangkan layer yang ketebalannya telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan teknik grinding dan polishing seperti itu. Nah, setelah sampel dilakukan serial sectioning dengan menggunakan teknik polishing automation, selanjutnya sampel bisa dibersihkan dan dikeringkan untuk mendapatkan permukaan yang flat dan bersih. Yang kemudian akan diobservasi menggunakan SEM dengan beberapa detektornya itu tadi. Ada IBSD, BSE, SE, dan juga ada XRD atau IDS ya. Oke, mungkin bisa di next slide. Nah, tadi di polishing automation itu ada bagian terpentingnya ya, di mana bagian terpentingnya itu adalah sample docking station. Nah, sample docking station ini bisa diilustrasikan pada gambar di sebelah kanan, di mana di sini ada yang namanya recess ya, pada bagian kiri dan bagian atas sample docking stationnya. Di mana pada bagian tersebut sampel akan diletakkan pada bagian recess di bagian kiri dan bagian atas. Kemudian terdapat Allen key yang berfungsi untuk mengencangkan dan melepaskan sampel menuju atau dari sampel carrier yang dioperasikan menggunakan
force screw for the stepper motor. Jadi di situ ada yang menggerakkan si sampel carrier-nya itu adalah stepper motor, sedangkan Allen key-nya itu berguna untuk mengencangkan dan melepaskan si sampelnya. Kemudian ada bagian terpenting dari sampel transfer bay, yaitu ada guidance pin dan Z position sensor yang berguna untuk safe dan exact landing dari sampel carrier. Jadi sistemnya itu si sampel docking station ini bagian bawahnya itu dinamakan sampel transfer bay, kemudian nanti akan diletakkan di bagian atasnya itu sampel carrier seperti itu. Di mana sampel carrier-nya ini akan berada di atasnya sampel transfer bay. Nah, sampel carrier-nya itu ada di slide selanjutnya. Ini bisa di next slide. Nah, ini ketika proses pemasangan sudah selesai, instalasi sudah selesai, di mana sampel carrier-nya itu letaknya ada di atas sampel transfer bay. Nah, sampel carrier-nya ini akan landing ya, tadi sesuai dengan guidance pin-nya dan Z position control seperti itu. Nah, sampel carrier ini terdapat two balance sample ya. Di sini ada tertera di gambar ya sebelah kanan two balance sample. Two balance sample ini berguna untuk menjaga posisi si sampel carrier yang berada di atasnya si sampel transfer bay ini agar tetap flat dan balance selama proses polishing automation ya seperti itu. Kemudian di sini juga dipasang magnetic stirrer pada kabinet polishingnya untuk mencegah terjadinya sedimentasi ketika menggunakan suspensi pada proses polishing. Oke, bisa di next slide. Nah, iya. Kemudian sampel carrier ini setelah landing uh, terdapat apa namanya Universal Robot U5 ya atau UR5 yang berguna untuk memindahkan sampel yang setelah dilakukan proses polishing dari sampel carrier ini, kemudian dipindahkan dari sampel carrier atau sampel transfer bay-nya menuju holder yang ada di dalam SAM. Seperti itu. Nah, setelah itu kita dapat menjelaskan bahwa proses apa ya serial sectioning yang dilakukan pada paper ini menggunakan sedikit bantuan ion beam ya, arus ion beam sekitar 2 nanoampere, kemudian dengan voltage 30 kilovolt dan 50% beam overlap untuk melakukan material removal atau serial sectioning-nya seperti itu. Nah, serial sectioning-nya itu menggunakan dua teknik tadi, mechanical polishing dan chemomechanical polishing. Yang membedakan adalah kalau mechanical polishing itu menggunakan prinsip gesekan ya, friction antara si abrasif partikelnya dengan serial sectioning atau surface sample yang ingin dilakukan serial sectioning-nya. Sedangkan chemomechanical polishing ini menggunakan OPS atau oxide polishing suspension, di mana mekanismenya ini berdasarkan reaksi kimia yang terjadi antara si material yang ingin dipoles atau yang ingin dilakukan serial sectioning dengan larutan OPS-nya dengan menggunakan silikon dioksida atau alumina seperti itu. Oke, mungkin bisa di next slide. Nah, ketika sampel sudah dilakukan proses polishing automation ya, dengan menggunakan mechanical maupun chemomechanical, sampel akan dipindahkan tadi ya sesuai dengan alur yang sudah dijelaskan menggunakan Universal Robot 5 yang dipindahkan dari sampel transfer bay-nya menuju in-house build sampel dock pada mikroskop atau holder pada SEM-nya atau mikroskopnya seperti itu. Nah, di mana sampel dock-nya ini dapat mengambil dua posisi pada mikroskop, yaitu posisi sampelnya bisa dilakukan secara horizontal untuk dilakukan observasi elektron channeling contrast imaging dan juga dapat dimiringkan untuk melihat observasi secara IBSD ya, seperti itu. Dimiringkan sebesar 70 derajat seperti yang sudah dijelaskan pada basic principle. Nah, setelah itu secondary electron image ini berguna untuk mengambil informasi mengenai slice thickness. Jadi kan setelah dilakukan polishing itu pasti ada serial sectioning yang terpotong. Nah, itu slice thickness-nya berapa kita bisa melihat secara topografi yaitu menggunakan secondary electron detector. Nah, kemudian baru kita dapat mengobservasi mengenai
fasa dan lain sebagainya itu menggunakan EBSD ataupun orientasi dari grain boundary-nya seperti itu. Mungkin itu ya. Nah, yang terakhir ini ada keuntungan dan limitasi yang dipakai menggunakan instrumen ELAVO 3D atau current development-nya dari 3D EBSD, di mana keuntungannya itu adalah dia dapat digunakan untuk material yang soft maupun yang hard. Terus kemudian bisa menggunakan material multi-phase metallic atau intermetallic materials untuk mendapatkan adanya fasa martensitic, ferritic, atau dual phase pada baja seperti itu. Terus juga dapat mengobservasi adanya super alloy yang berbeda pada mikrostruktur serta beta titanium alloy ya pada percobaan di paper ini. Nah, selain itu, ELAVO 3D ini juga bisa mengobservasi material yang non-konduktif seperti keramik, karena pada dasarnya ELAVO 3D ini dapat digunakan dalam kondisi yang terekspos udara dan air. Sedangkan pada instrumen yang terdahulu atau yang sebelum dilakukan pengembangan ini, yang masih menggunakan FIB, itu harus menggunakan dalam kondisi vakum, sehingga keuntungannya ketika dia terekspos, maka corrosion sensitive materials-nya itu lebih baik, sehingga pada material yang non-konduktif itu bisa diobservasi, seperti itu. Nah, sedangkan limitasinya itu yang terjadi adalah pada material yang berpori, dia memiliki pori yang banyak, maka akan terjadi liquid yang tertinggal pada pori seperti itu, dan akan menjadi kontaminan. Serta ketebalan lapisannya ini masih belum bisa dikontrol, maksudnya ketebalannya sudah bisa diukur, namun ketebalannya masih minim serial sectioning-nya, sehingga perlu dilakukan peningkatan seperti itu pada serial sectioning polishing. Mungkin itu yang dapat dijelaskan. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk case study-nya, yang pertama case study yang dibawa di sini adalah next analisis 3 dimensi multiskala pada penangkapan lokal retak intragranular pada baja martensitic kekuatan tinggi. Intinya tujuannya pada penelitiannya itu mencari penyebab faktor akan adanya retak intragranular yang terjadi pada baja martensite yang kandungannya tinggi. Nah, peran penggunaan 3D EBSD ini ditujukan untuk menunjukkan adanya arah perambatan retak secara 3 dimensi. Kan tadi kan fungsinya untuk itu ya 3D EBSD ini yang ditangkap pada segmen bidang atas butir pada sudut rendah dan persimpangan 3 batas butir yang dikelilingi oleh varian martensite yang besar. Nah, 3D ini nanti dapat menganalisis nih hubungan antara local crack arc stability dan struktur mikro secara rinci. Nah, pada penelitiannya digunakan logam paduan Fe8Ni 0,1 karbon dengan paduan nikel yang tinggi. Next. Nah, untuk prosedurnya digunakan tadi paduan nikel ya, yang dimana dilakukan dianalisis dilakukan awalnya dilakukan pemotongan menggunakan sistem IBSEM ortogonal, itu mesinnya di Hitachi High-Tech yang mewujudkan apa yang disebut dengan penyiapan statis. Lalu spesimen digiling dengan interval 100 nanometer menggunakan berkas gallium dengan tegangan percepatan 30 kilovalensi dan arus berkas 13 Na. Pengamatan mikrostruktur dan pemetaan orientasi kristalografi pada setiap permukaan yang digiling akan dilakukan masing-masing menggunakan air lensa sekunderi elektron dari sistem EBSD, di mana pengukuran dilakukan dengan kecepatan tinggi dan kamera hierarki 100 nanometer dan akselerasi 20 kilovolt. Tadi seperti sudah dijelaskan, spesimen dimiringkan sebesar 70 derajat, lalu dilakukan pengujian. Digunakan Dream 3D untuk merekonstruksi peta 3D EBSD dan dianalisis menggunakan perangkat lunak ParaView. Next. Ini bisa kita lihat yang tadi dijelasin bahwa 3D EBSD itu kita bisa melihat simetri kristalnya, orientasinya secara 3D, fasanya yang di sini fase martensite tentunya
dan tegangannya atau arah perambatannya. Kalau untuk yang bagian kiri itu SEM-nya, yang kedua itu yang hasil dari 3D EBSD-nya, di mana ada sumbu X itu sumbu tarik makroskopiknya, sumbu Y arah perambatan makroskopik, dan sumbu Z-nya itu kedalaman melintasi bagian yang diamati. Pada analisis itu dilihat arah perambatan di setiap kedalaman yang dilambangkan dengan Z dalam satuan mikrometer, di mana variasi fase yang terbentuk juga ditinjau pada analisis ini. Di mana pada 3D EBSD didapatkan analisis yaitu pengaruh kedalaman akan adanya perilaku yang terbentuk dari crack. Apakah dia terbentuk tumpul atau lancip pada setiap kedalaman spesifikasi tertentu, entah di Z 0 mikrometer, 0,2,5 mikrometer, dan lain sebagainya. Nah, warna-warna yang berbeda pada EBSD itu berbicara ketebalan komponen retak. Dan untuk grafik yang E dan H itu adalah fitur kutub yang menunjukkan orientasi variasi andesite. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, next, saya dipercepat. Morfologi yang tidak seragam dari celah intergranular dan adanya area tertentu dari ligamen yang tidak retak menunjukkan bahwa retakan menyebar secara terputus-putus, mempertimbangkan hubungan antara karakteristik geometri dan perpindahan bukaan retak. Kita dapat menyimpulkan bahwa tegangan normal yang terdapat pada bidang batas pusat adalah bukan satu-satunya faktor yang menentukan jalur propagasi retak intergranular. Jadi kalau untuk di fokusan di 3D EBSD-nya sendiri, kita dapat mengetahui bahwa tegangan normal teratasi pada butir bukan faktor utama yang mengendalikan retakan intergranular. Yang kedua, semikan bidang batas butir rendah memiliki ketahanan retak lokal yang tinggi dan bertindak sebagai penghambat retak propagasi, dan adanya martensite yang lebih besar meningkatkan akumulasi plastis dan dari konsentrasi tegangan menghasilkan pengumpulan ujung retak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.